teman-teman, di sini ada lubang. Ini adalah jadi ciri-ciri sarang babi hutan itu, teman-teman. Biasanya mereka, oh my goodness, ya teman-teman. Wow. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu hutan belantara. Dan dikarenakan memang ini lagi musim kemarau, jadi jalannya bisa kita jangkau menggunakan kendaraan motor nih. Walaupun jalannya sangat-sangat terjal. Lihat, seperti yang kalian lihat. Ini kalau kita salah dikit, itu tuh ke bawah jurang teman-teman tuh. Terus itu aliran sungai. Nah, jadi kali ini saya akan kembali berpetualang untuk melihat kondisi hutan yang pada saat ini memang lagi musim kemarau teman-teman. Sudah ada sekitar hampir 1 bulan ya untuk kemarau di daerah saya pribadi. Jadi hutannya memang mengalami kekeringan juga. Dan saya penasaran kita bisa menemukan apa saja di situasi seperti ini. Ikuti terus sahabat alam dan Numerus. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Lihat, karena saya tidak bisa melanjutkan perjalanan pakai motor, karena kalau ke atas sudah ketutup jalannya juga, terus terjal, jadi gak bisa. Jadi motor itu cuma mentok sampai di sini saja. Oke, gak apa-apa. Dan suara sungai, suara air sudah terdengar. Jadi sekarang kita coba sisir dulu bagian sungainya. Habis itu nanti kita masuk ke bagian hutannya. Di sini kita cari-cari hewan. Siapa tahu kita menemukan sesuatu. Oke, ikuti terus sahabat alam. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mulai masuk. Barusan kita sudah menyeberang dari sungai yang memang debit airnya juga sangat kecil karena memang lagi musim kemarau. Dan lihat, ini adalah kontur hutan yang akan kita jelajah untuk hari ini. Cukup lumayan rapat karena di sini didominasi sama pohon-pohon besar. Saya berharap di sini kita bisa menemukan jenis-jenis hewan maupun tumbuhan yang bisa saya jelaskan. Lihat teman-teman, nih ini benar-benar kayak lorong karena ini kayaknya dipakai buat sarang babi hutan. Tuh gelap coy. Wow, ini
Oke, lihat teman-teman, di sini ada lubang. Ini adalah salah satu indikator. Sebetulnya kalau misalnya kita mau nyari-nyari hewan untuk musim kemarau itu justru mereka pasti menghangatkan ataupun nyari tempat-tempat yang sejuk ataupun yang adem. Kayak contohnya lubang satu ini nih. Ini kayaknya bekas salah satu hewan, entah itu mamalia ataupun reptil, dipakai untuk bersembunyi di sini nih. Karena ada beberapa kotoran juga di sini. Oke teman-teman, lihat tuh. Tapi saya rasa ini udah kosong. Barusan kita kan dari lorong nih. Ini ada bukti sarang babi hutan. Kalau kalian gak percaya, lihat. Nah, ini nih tempat turunnya kayaknya dari sini nih. Oh, lihat. Jadi ciri-ciri sarang babi hutan itu teman-teman, biasanya mereka membuat gundukan-gundukan seperti ini dari daun-daun pohon-pohon ataupun bahkan yang berduri seperti ini, dijadikan satu tumpukan untuk mereka bersarang. Nah, karena emang ini udah lama, tuh lihat. Jadi ini udah ditinggalkan lama kayaknya. Jamur. Wow. Jadi di dalam sini teman-teman, itu tuh kayak menggembung kayak gitu. Pas kita injak. Jadi posisi babi hutan itu kalau lagi di dalam sini kayak gini. Nih, dicontohin. Gitu teman-teman. Wow, lihat ada anggrek tanah teman-teman. Ini bunganya. Ini kayaknya belum terlalu mekar. Ini daunnya nih. Ini anggrek tanah. Oke teman-teman, karena di hutan ini kita tidak menemukan hewan, jadi kita harus pindah trek. Kita coba balik lagi ke pinggiran sungai, kita coba jalur lain, karena di sini kita tidak menemukan hewan apapun coy. Beginilah, tapi nggak apa-apa, kita jangan menyerah, langsung kita cari lagi lokasi yang lain coy. Oke teman-teman, kita nemu si Ki Aksara atau si Jewel Orchid, lihat. Wow. Udah habis tuh aing. Lihat, ini bekas buah tepus teman-teman tuh. Saya belum pernah menemukan yang memang masih utuh coy. Rata-rata ini udah pada habis. Nih, jadi buahnya itu ada di dalam tanah seperti ini. Tuh, ini buah tepus teman-teman. Pohonnya ini dan bunganya yang ini, yang merah. Cuman saya belum menemukan buahnya yang masih utuh karena ini rata-rata dimakan sama musang ataupun sama tikus hutan, bisa juga sama babi hutan teman-teman. Dan ini rasanya enak sih kalau misalnya sudah matang. Buah tepus. Kita coba cari lagi, mudah-mudahan kita menemukan yang masih utuh teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada beberapa hewan yang sangat unik. Nih di sini pertama ada kecebong, nih, atau burui. Dan yang uniknya lihat, saking airnya jernih, kita bisa melihat bahwa di sini ada bekas molting udang. Wow, dot, berarti di sini masih banyak udangnya. Lihat teman-teman, ini bekas moltingnya atau bekas ganti kulit udang nih. Keren coy, cukup lumayan besar buat udangnya.
Dan di sini saya yakin masih banyak hewan-hewan air lainnya, ikan apalagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, hutan belantaranya masih sangat lebat. Oke, lihat teman-teman, di sini ada kotoran mencek atau kancil ataupun rusa. Nih, lihat. Ini ciri-cirinya nih. Wah, gila sih ini hutan. Masih benar-benar sangat alami. Selain itu juga kita nemu lagi ini nih. Hup. Berarti sekarang itu lagi musim-musimnya udang molting teman-teman, atau ganti kulit nih. Udah beberapa kali kita nemu di aliran sungai jernih ini. Ya, ini keren sih asli. Wow, lihat. Keren. Oh my god. Lihat teman-teman, ini batu besar. Oke, sebelum kita masuk lagi ke hutan, kita nyantai dulu di sini teman-teman. Karena trekkingnya cukup lumayan jauh juga barusan. Air sangat jernih sekali coy. Oke, kita istirahat dulu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Kita minum dulu, karena perjalanan cukup lumayan jauh juga. Lihat, dan di sekitar saya ada air yang sangat-sangat jernih, serta di bagian depannya hutan belantara teman-teman. Dan untuk pertemuan kali ini saya menggunakan tas backpack dari Numerus seri Goliath nih teman-teman. Backpack Goliath ini adalah tas yang memang sepaket lah dengan chestpack yang kemarin saya gunakan juga, karena memang Numerus ini merupakan produk-produk taktikal juga dan produk-produk outdoor juga. Jadi ini sangat cocok banget ketika saya gunakan dalam konten-konten saya. Apalagi mengingat di konten-konten saya biasanya kita pakai medan-medan terjal, lalu bawaan-bawaannya juga cukup lumayan banyak. Nah, daripada kalian penasaran apa saja bahan dan kompartemen dari si tas backpack Goliath ini, kita bakalan lihat nih teman-teman. Seperti apa sih, karena ini udah saya tes juga barusan, lari-larian, terus di medan-medan terjal, dan ini sebetulnya bawaannya cukup lumayan banyak juga, otomatis berat. Oke, sebelum kita melihat kompartemen yang lain, sebelum kita buka, di bagian awal saya pengen memperlihatkan tas backpack Goliath ini tuh sudah menggunakan resleting dari YKK Jeeper tentunya. Kalau udah pakai KK gak bakalan ada acara macet teman-teman, pasti kokoh dan awet. Oke, kita buka. Nah, ini tadi hoodie yang saya bawa sengaja saya masukkan karena memang tadi kita kan masuk ke dalam hutan teman-teman. Ini saya bawa hoodie. Oke. Nah, ini saya bawa kursi karena nanti kita mau nyantai di sini teman-teman. Oke, setelah kursi, ini bawaan-bawaan saya sebetulnya lebih ke buat konsumsi saya aja sih teman-teman. Kalau peralatan-peralatan lain kan masih ada nanti kompartemen. Tuh, kopi, gelas, kompor. Tuh, ini banyak banget sebetulnya nih. Tuh, teko juga kita bawa, gas. Tuh. Dan ini sebetulnya masih sangat luas. Nih, yang uniknya di bagian sini lihat teman-teman. Nih, ada kantong untuk menyimpan minuman. Jadi biasanya kan kalau tas-tas lain itu minumannya di luar, kalau ini di dalam. Tuh. Dan ini tentunya lebih aman teman-teman. Oke. Oke. Nah, masuk ke bagian sini. Jadi di bagian sini tuh ada space untuk laptop ukuran 15 in. Oke. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian bepergian bawa laptop bisa di sini teman-teman. Ini aman. Dan di bagian sini simpan untuk buku seperti ini. Ini bisa kalian gunakan. Jadi di dalamnya itu banyak banget kompartemen dan tentunya semuanya sletingnya sudah menggunakan YKK Jeeper. Masuk ke bagian kompartemen yang paling depan, lihat. Di sini ada front velcro. Jadi kalau misalnya kalian pengen simpan
logo-logo kalian bisa taruh di sini nih. Oke, tuh seperti saya ini kan di sini. Nah, terus di bagian sini juga ada patch untuk menyimpan karabiner ataupun mungkin peralatan-peralatan lain. Nah, di bagian depan sini saya tuh nyimpen peralatan P3K karena ini yang paling awal, paling depan. Kalau misalnya darurat bisa langsung quick access ke bagian sini teman-teman. Dan di bagian back sistemnya tentunya di sini tuh sudah empuk banget teman-teman. Tuh, terus ada pengikat buat dada di sini, plak. Jadi nyaman banget teman-teman. Dan yang harus kalian ketahui, tas backpack Goliath ini tuh sudah menggunakan bahan 1000D water repellent. Jadi ini aman untuk intensitas hujan ringan. Dan ini tentunya bahan yang sangat-sangat luar biasa. Rekomendasi. Nih, ini webbing-webbingnya juga webbing-webbing yang tebal teman-teman, bukan yang biasa-biasanya. So, buat kalian semuanya yang tertarik dengan backpack Numerus yang saya gunakan ini, backpack seri Goliath ini, kalian bisa langsung saja cek link pembeliannya di kolom deskripsi, atau kalau enggak DM saja di Instagram officialnya Numerus ID teman-teman. Oke, sekarang kita istirahat dulu, kita ngopi dulu, habis itu kita lanjutkan lagi ke hutan sebelah sana. Dot, on kamera Dot. On. Oh, lihat coy. Oh my goodness. Lihat teman-teman. Wow. Inilah yang saya maksud. Jadi ketika kita berada di hutan seperti ini, gundukan-gundukan pohon ataupun bekas-bekas pohon yang sudah lapuk ataupun akar-akar seperti ini biasanya digunakan bagi beberapa hewan untuk bersarang, seperti lobang-lobang yang tadi. Karena sebetulnya ular-ular seperti ini tidak bisa membuat sarang layaknya ular-ular lain teman-teman. Jadi mereka ini biasanya memanfaatkan tempat-tempat tertentu ataupun bekas-bekas pohon-pohon yang sudah lapuk untuk dijadikan sebagai sarang. Dan tak jarang juga itu dijadikan sebagai kamuflase untuk mereka mencari makan. Ya, lihat. Ini adalah ular sanca kembang atau Python reticulatus yang sedang menunggu mangsa. Lihat, bagian kepalanya berada di atas. Ini sangat strategis sih teman-teman. Jadi ketika ada hewan yang mungkin tidak sadar lewat ke sini, sehingga kepalanya sudah stay, set, bisa langsung dimakan. Nah, ini makanan-makanannya biasanya untuk jenis-jenis ular piton seperti ini, mulai dari musang, mulai dari tikus, tupai, bahkan burung-burung yang biasanya ada di bawah-bawah tanah, mereka makan nih teman-teman. Dan lihat, ini kayaknya pitonnya, nggak tahu nih ini baru beres makan atau enggak nih, karena bagian perutnya saya nggak bisa lihat. Nanti pengen kita coba lihat. Oke, lihat, kita coba bersihkan dulu. Oke. Ini biar teman-teman jelas juga ngelihatnya bahwa ini tuh memang asli coy. Pohon yang sudah lapuk, yang sudah kering, dijadikan sebagai sarang oleh si ular piton satu ini coy. Lihat. Dia strike ke pohon. Langsung jeding. Aduh. Oke, saya pengen coba nangkap, pengen coba lihat ukuran badannya seperti apa. Tapi saya harus nangkap bagian kepalanya dulu teman-teman. Harus pakai. Oke, sip. Wow, lihat. Dot, giginya lihat. Ini adalah giginya. Teman-teman bisa langsung lihat. Wow, lihat. Inilah yang saya maksud, lihat. Gigi-gigi aglipanya ini bisa sampai merobekkan kulit kalian coy. Oke teman-teman. Nah, kita coba lihat. Di dalam Dot. Oh, ternyata dia lagi nunggu mangsa ini mah coy. Wow. Cukup lumayan besar. Dan wow, dia mengelilit. Nah, yang harus saya jelaskan buat teman-teman, walaupun ular ini tidak berbisa tadi yang awal saya sampaikan, ukuran segede gini pun kita tidak bisa menyepelekannya begitu saja, karena dia memiliki lilitan yang sangat-sangat kuat. Bahkan dulu saya sempat ngetes juga di bagian kepala, dan wah, ini kalau misalnya nggak ada orang yang ngebantuin bakalan repot teman-teman. Nih saya contohkan.
Lihat tuh, dia secara otomatis ngelilit bagian tangan saya. Karena ya kekuatan dari si ular python ini adalah lilitan teman-teman. Tuh, lihat. Oke. Jadi jangan sampai ketika posisi kalian berhadapan dengan ular ini, kalian itu dililit, apalagi di bagian leher. Nah, itu sangat-sangat fatal teman-teman. Ular python reticulatus yang cukup lumayan besar. Oke Dot, mundurlah Dot. Kita coba lihat. Wow, lihat coy. Wow. Nah, kadang-kadang untuk ukuran ular segede ini pun mereka ini memiliki kemampuan untuk memanjat pohon teman-teman. Wow. Lihat. Wow. Ini keren sih. Oke. Kayak king cobra coy. Hey. Oke teman-teman, karena ular ini kelihatannya memang lagi nyari makan. Susah ya kalau lagi musim kemarau kayak gini. Kemarin terakhir kita nemu king koros juga sampai kurus kerontang. Itu karena memang mungkin ada beberapa faktor. Selain habitatnya terganggu, sumber makanan juga susah. Karena ini lagi musim kemarau. Nah, termasuk si ular sanca atau si python reticulatus ini, mungkin dia juga lagi stay nunggu makan. Jadi saya gak bakalan ganggu. Kita biarkan lagi di sarangnya untuk dia mencari makan teman-teman. Oke, mungkin untuk petualangan hari ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya. Keren.